Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Nah, sahabat Albaja TV, sekarang kita telah berada di perjalanan, tepatnya di jalan tol. Kita udah masuk jalan tol dan sekarang kita mau menuju ke bandara. Dan pada kesempatan kali ini kita safar bersama tim Pustaka. Kurang lebih ada 3 orang kita safari dakwah bersama Buya. Dan jangan lupa sebelum kita berangkat kemanapun, alangkah baiknya kita selalu ingat Allah, yaitu berdoa. Khususnya ada doa khusus di saat kita safar atau perjalanan, yaitu doa safar. Dan maka dari itu doanya teman-teman semuanya sahabat Al-Bahjah TV agar kita tim media dari Al-Bahjah TV ataupun Pustaka bisa selamat sampai tujuan. Sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Alhamdulillah, tim dari Pekanbaru telah tiba untuk menjemput tim dari Cirebon. Dan sekarang kita mau mengoper barang-barang yang kita bawa. Alhamdulillah sahabat Al-Bahjah TV, kita telah sampai di kota Pekanbaru. Dan alhamdulillah juga kita udah dijemput oleh Pak Wawan. Pak Wawan, salam kenal. Assalamualaikum, Masya Allah. apa kabar? Beliau ini adalah salah satu pejuang dari Pekanbaru, ya Pak? Benar. Khususnya di bagian apa Pak? Saya di radiokunya. Radioku ya. Masya Allah, ini mohon maaf ngerepotin nih Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi sekarang kita agendanya kemana nih Pak? Yang pertama kita akan ke rumah Bu Iin dulu, karena Bu Iin adalah manajernya di radioku. Setelah itu kita akan ke pondok dulu, nanti yang ada di daerah Palas. Setelah itu baru kita lanjut ke Durinya. Oke sahabat, jadi setelah nanti dari kediaman Ibu Iin, nanti kita lanjut ke Pondok Al-Bahjah Muara Basung. Nanti di sana banyak santri-santri ya Pak ya. Ya, Nanti insya Allah Buya datang itu sore ya Pak ya? Insya Allah sore dijadwalkannya nanti Buya, tapi langsung dia ke Durinya. Langsung ke Duri sahabat, Masya Allah.
rumah tangga untuk menumbuhkan akhlak ini tidak cukup hanya sekedar berakhlaklah wahai anakku, berakhlaklah wahai istriku, berakhlaklah wahai suamiku, nggak bisa. Tapi akhlak itu dibungkus oleh satu lingkungan. Dibungkus oleh satu lingkungan sehingga gepok tular, sehingga saling berakhlak. Nggak boleh sepihak. Yang satu berakhlak, yang satu tidak, nggak bisa bertahan lama. Anda berakhlak baik sama teman tapi kurang ajar terus, sampai kapan Anda bertahan? Nggak bisa. Jadi membentuk lingkungan yang berakhlak, itulah akhlak sejati. Maka kami mulai dari rumah. Bagaimana kita menjadikan rumah kita? Jadikan rumah Anda rumah cinta. Ini. Jadikan rumah Anda rumah cinta. Tolong ini rumah Anda serius. Dari situlah akan tumbuh anak-anak. Kita ingin anak Anda tumbuh di rumah Anda dengan pikiran sehat, jasad sehat, hati sehat, mental sehat. Jangan sampai ada anak tumbuh dalam rumah tangga, dalam keluarga, mentalnya rusak. Karena setiap hari lihat bapaknya marah-marah sama ibunya. Setiap saat ibunya mencaci ayahnya. Setiap saat lihat ada orang marah-marah dan ngangkat suara. Tolong wahai keluarga yang mulia-mulia, sadari ini. Jika Anda termasuk keluarga ini, tobat, selesai. Kita ingin berbenah, kita bukan main-main ngaji di sini. Kita ingin membuat rumah indah. Pastikan rumah Anda tidak ada yang ngangkat suara. Karena Anda akan ditiru oleh anak-anak Anda. Tidak ada yang marah-marah, selamat tinggal marah-marah, ngapain marah? Istriku melakukan kesalahan begini, apakah dengan marah-marah akan terselesaikan? Dia marah duluan, apakah marah dengan marah jadi sejuk? Nggak ada alasan. Ada setiap hari kerjaannya marah tok. Oh, kalau nggak marah bukan dia lagi. Cuman anaknya banyak, 12. Ini repot manusia begitu. Bodohnya luar biasa. Rebutnya nggak habis-habis, anaknya juga nggak habis-habis. Tidak boleh rumah tangga Anda harus indah, wahai wanita yang solehah. Jaga lesanmu, jaga akhlakmu. Jangan dikit-dikit marah sama suami, suami juga ngapain marah-marah sama istri. Ini akan menjadi contoh bagi seorang anak. Seorang anak yang melihat ayahnya tiba-tiba marah-marah ke ibunya, apalagi ditambahi caci maki, apa yang ada di hati seorang anak? Bisa jadi sang anak ke bawah sang ayah lalu membenci ibunya dan merendahkan ibunya yang dicaci dan diolok oleh ayahnya. Yang memang mungkin ibunya memang punya kejelekan dari sisi itu, tapi telah dibongkar di depan sang anak, anak tidak menghormati sang ibu. Terus kapan anak bisa menjadi anak yang berbakti pada ibundanya karena sudah diracuni oleh sang ayah? Atau ayahnya memang orang yang berlebihan dalam marahnya, ngawur asal marah, diam-diam sang anak benci kepada sang ayah, dendam kepada sang ayah. Sehingga kapan bisa berbakti pada ayahnya itu sang anak? Banyak orang laki-laki ini gayanya, wah biarpun ustadz pun terpeleset ada. Di rumah bukan diciptakan keindahan. Ada ustadz ditakuti sama anaknya. Yang ditakuti sama anaknya namanya monster alias hantu, genderuwo. Orang kok ditakuti sama anak, bangga lagi ditakuti sama anak Anda. Bukan. Anda dicintai oleh anak Anda, itu baru seorang ayah yang baik. Anda dicintai oleh anak Anda, wahai ibu, baru seorang wanita yang solehah, yang baik. Bukan ditakuti oleh seorang anak. Jika di rumah Anda ada seorang anak atau beberapa anak, kalau ngomong sama ayahnya saja main dorong, kamu aja yang ngomong, kamu aja yang ngomong, kamu aja, berarti ayahnya monster. Kalau Anda merasa monster, berubah sekarang. Beli baut senyum agar rumahmu senyum terus. Harus ada perubahan, hidup harus berubah. Kelemahan kita ini, kita tidak pernah berpikir kalau rumah kita ternyata adalah madrasah ula, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Selamat tinggal kekerasan, caci maki, olok-olokan dan seterusnya nggak berlaku dalam rumah. Ya, rumah baginda Nabi SAW. Nabi mensuri teladan baginda Nabi. Suri teladan kita baginda Nabi, yang baginda Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di dalam keluargaku. Nabi menciptakan suasana mesra dan indah. Sampai Nabi digambarkan kalau baginda Nabi itu berada di medan laga begitu gagahnya, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah sampai di rumah Nabi begitu mesra dan indah, seperti tidak pernah kenal peperangan.
Ini Ustadz pulang ke rumah gayanya kayak Ustadz terus. Assalamualaikum. Gimana kabar baik? Mana? Lah Ustadz apaan gombal tuh, sudah nggak usah. Nabi tidak ngajari begitu ya Ustadz. Apalagi mungkin seorang direktur sebuah perusahaan, wah paling keren, paling gede perusahaannya, pulang so, gayanya actionnya. Tinggalkan actionmu gitu. Itu direktur di meja direksi sana. Sampai di rumah tebar senyum, cari mana anakku, mana istriku. Suasana di rumah ini adalah madrasah yang dahsyat. Madrasah kepada pikiran anak kita, membentuk pikiran anak kita, membentuk mental anak kita, membentuk hati anak kita. Coba Anda bayangkan saja jika Anda punya anak, suami istri lagi duduk di rumah, anaknya pulang sekolah, kemudian sang anak mau bersalaman dengan sang ayah. Di saat mau mengambil tangan sang ayah, ayah mengangkat tangannya. Oh tidak sayang, kata baginda Nabi, ibumu 3 kali. Jadi dahulukan ibumu sayang, ke ibu ya. Diantarkan sang anak bergegas ke tempatnya sang ibunda, ingin bersalaman. Di saat akan mengambil tangan ibunda, ternyata sang ibundanya pun mengangkat tangan. Oh tidak sayang, imamnya di rumah kita ini adalah ayahmu. Sana ayo ke ayah. Sang anak bingung, tapi bingungnya bingung kagum. Kagum, dan itu akan tertanam di hatinya penghormatan. Bayangkan wahai ibu yang solehah, wahai bapak yang soleh, tiba-tiba anak Anda lagi buka pintu dari kamar yang melihat Anda di ruang makan, tak taunya sambil suap-suapan berdua. Apa yang ada di hati sang anak? Indah ibuku dan ayahku. Tertanam penghormatan. Diam-diam tertanam penghormatan. Gak berani sang anak itu melanggar ibunya. Sebab kalau aku melanggar ibu, ayah pasti marah. Karena ibu kompak dalam cinta dengan ayahku. Tapi buka pintu berantem, caci maki. Kadang itu orang punya ilmu, kadang orang banyak duit, karena yang jelas itu orang bodoh. Dia telah mendidik anaknya untuk menjadi orang keras. Kalau Anda bodoh, Anda tinggal mengatakan saya tobat, selesai. Pengajian kami tidak panjang hari ini, makanya sedikit keras, pengen kerasa betul. Saya pengen Anda pulang mesra, Anda pulang indah, berubah, tobat. Tapi kuncinya nggak boleh nyalain pasangan, tapi keras kepala nyalain pasangan. Hanya karena tempatnya berbeda saja. Kadang-kadang kalau sama istrinya jajar begini, kalau sama istrinya atau sama suaminya, kalau dia lagi ngomong begini, kalau suami harus gini, langsung istri ngomong, dengar tuh Pak, dengar. Ini model istri yang, atau kalau lagi ngomong seorang istri yang baik harus gini nih, suaminya loh, nah dengar mah, makanya dengar. Bukan begitu. Anda wahai suami yang belajar di sini, keras di masjid ini, tapi rindu hasilnya adalah Anda lembut di rumah Anda. Setelah ini Anda tidak akan mengangkat suara lagi. Anda malu mengangkat suara dengan anak-anak Anda, dengan masa depan anak Anda. Anda sekolahkan anak Anda. Anda ingin mengatakan Anda berakhlak. Anda pondokkan anak Anda. Anda katakan Anda harus kenal Allah dan Rasulnya. Anda telah merusak. Anda telah mengenalkan anak Anda dengan iblis yang sombong, berbentuk seorang ayah. Iblis yang sombong bentuk seorang ibu. Mana mungkin anak bisa baik? Harus serius kita. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kami rindu wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar. Ayo jadikan bahan renungan. Selagi ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya, segala yang ada urusannya dengan panah memanahin ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Tetap ini bab lain.
Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa. Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing, nafsi-nafsi, mikirin diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa beribadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full. Diajak istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, Anda perindu ridha Allah, dan husnudzon kami Anda adalah hamba-hamba yang beruntung, hamba yang diberi oleh Allah kebahagiaan dunia akhirat insyaallah. Bersama ini kami ajak Anda untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, dan dalam hal ini Al-Bahjah ikut andil dalam mengembangkan penyebaran kebaikan melalui aplikasi-aplikasi. Maka bersama ini kami ajak Anda untuk segera install AB Media yang sekarang tersedia di Play Store. Untuk pengguna lama, Anda, wahai perindu ridha Allah, bisa yang sudah pernah pakai aplikasi Pustaka Al-Bahjah, bisa segera update kemudian migrasi ke AB Media. Nah, manfaatnya ada banyak, di antara fitur lebih lengkap, kemudian akses lebih mudah, lebih nyaman untuk belajar dan beribadah insya Allah. Dan mari semua rindu untuk memanfaatkan kemudahan yang Allah berikan untuk jadi wasilah kebaikan, untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas kebaikan di hadapan Allah SWT, dan kualitas kebaikan kita bersama sesama kita. Ayo semakin menjadi orang yang semakin baik, menyebarkan kebaikan, dan sampaikan kepada yang lainnya program kemuliaan ini. Ketahuilah, saat ada orang yang mengikuti, satu orang mengikuti, Anda mendapatkan pahala, dan 2 orang 2 pahala, dan begitu seterusnya. Mari sampaikan pada yang lainnya, dan bergabunglah terlebih dahulu, dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi SAW. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB Media hadir sebagai satu aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan muslim dalam satu genggaman. Melalui aplikasi ini, Anda dapat mengakses e-book, majalah, dan berbagai risalah islami dari sumber terpercaya untuk menambah ilmu dan wawasan. Nikmati juga siaran dakwah melalui Radioku Network yang menemani hari Anda dengan berbagai program kebaikan, terhubung dengan 13 stasiun radioku di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Saksikan pula koleksi video kajian Buya Yahya dengan pembahasan Islam yang ringan, mendalam, dan mudah diamalkan. Anda juga dapat menyaksikan siaran Al-Bahjah TV selama 24 jam dengan berbagai program kajian dan dakwah. Selain itu, tersedia artikel Islami terkini yang membahas berbagai topik seperti fikih, akhlak, serta motivasi keislaman. AB Media juga dilengkapi dengan berbagai fitur penunjang ibadah, seperti pencarian masjid terdekat, penunjuk arah kiblat yang presisi, serta kumpulan zikir dan doa harian sesuai tuntunan.
Nikmati pula Al-Quran digital lengkap dengan teks Arab, Latin, dan terjemahan, serta pengaturan tampilan yang memudahkan membaca. Tampilan mushaf yang bersih dan nyaman juga membantu Anda membaca Al-Quran kapan saja dan menandai batas tadarus Anda. AB Media, satu aplikasi dengan berjuta manfaat serta keberkahannya. Download sekarang di Play Store atau App Store dan mulai perjalanan ilmu Anda bersama AB Media. Masya Allah, alhamdulillah sahabat Al-Bahjah TV, tadi kita telah melaksanakan tablik akbar bersama Buya di Masjid Usuluddin Pertamina, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan tadi kita juga alhamdulillah menyaksikan bahwa di sana banyak warga yang antusias dengan kehadiran Buya, dan sekarang kita telah berada di Pondok Pesantren Al-Bahjah Muara Basung, Pekanbaru, dan bisa dilihat bersama bahwa sekarang guru kita sedang berkumpul dengan para santri yang berada di Pondok Pesantren Muara Basung. Nah, alhamdulillah sahabat Al-Bahjah TV, sekarang kita telah berada di Pondok Muara Basung, dan sekarang kita bersama dengan asatid pondok ini. Ustaz, nama antum siapa, Ustaz? Muhammad Zaki Baroki. Muhammad Zaki Baroki. Antum asal dari mana? Saya dari Jambi. Dari Jambi. Di sini Muara Basung itu dipakai untuk apa, Ustaz? Alhamdulillah di Al-Bahjah Muara Basung ini itu divisi tahfidz. Tahfidz. Berapa jumlah santri? Sekarang ada 130 santri. 130 santri, Masya Allah. Nah, semalam kan Buya datang dan menginap di sini dan mengadakan acara bersama para santri. Gimana perasaannya, Ustaz? Ya, alhamdulillah kami merasa senang dan terhibur, dan ini yang kami tunggu-tunggu. Karena memang dari dulu belum pernah ada acara seperti ini bersama Buya di sini. Berarti ini acara keberapa kalinya? Yang pertama. Pertama kali untuk bakar-bakar acara sama Buya. Harapan kedepannya, Ustaz? Harapan kami kedepannya ya kami ingin untuk lebih memeriahkan lagi acara ini, dan insya Allah akan ada yang spesial nanti untuk Buya yang ke depan. Bismillah ya. Bismillah. Kita maksimalkan untuk menyambut guru kita bersama. Iya. Nah, oke, doa terbaik dari antum untuk Buya. Ya, pertama kami doakan Buya semoga sehat selalu dan istiqomah dan berjuang, dan mudah-mudahan apa yang Buya ajarkan kepada kita bisa ngambil semangatnya dan berkah untuk kita semuanya. Dan intinya kita doakan guru kita Buya Yahya sehat dan istiqomah untuk membimbing kita semuanya. Masya Allah. Syukron Ustaz untuk waktunya. Doakan kita juga untuk para tim Buya Menyapa. Insya Allah kita akan selalu mengikuti Buya kemanapun dan mohon doanya. Amin. Syukron Ustaz untuk jamuan semalam dan hidangan semalam, Masya Allah. Mohon maaf jika kekurangannya. Masya Allah, itu udah luar biasa untuk kita semua. Dan kami harap bisa kembali lagi sini. Amin, untuk mohon doanya Ustaz. Bersama-sama melihat perjuangan di sini. Masya Allah, mohon doanya Ustaz ya. Amin. Masya Allah. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita udah berbincang dengan salah satu asatid di Pondok Muara Basung ini. Nah, sekarang kita pengen dong tanya-tanya dengan salah satu santri dari Muara Basung. Antum siapa namanya? Khalil. Dari mana? Dari Duri. Dari Duri. Oh, dekat berarti ya. Udah berapa lama di sini? 7 bulan. 7 bulan, Masya Allah. Gimana perasaannya ketemu Buya? Senang ya. Semalam ikut bakar-bakar? Ikut. Gimana harapan yang pengen antum katakan dan doa terbaik untuk Buya seperti apa? Semoga Buya sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Masya Allah. Khalil sama Anugrah. Semoga bisa semangat terus ya.
Semangat terus mondok di Al-Bahjah Muara Basung khususnya. Semoga menjadi anak yang soleh, yang bisa meneruskan perjuangan Buya dan Rasulullah. Doanya juga buat para tim, dan semoga insya Allah kemanapun Buya berada, kita akan terus mengikuti. Oke, doanya semoga kita bisa bertemu kembali. Ya, syukran ya Khalil sama Anugrah. Oke, sahabat Al-Bahjah TV, tadi kita udah bincang-bincang dengan para santri, dan bisa dilihat para santri begitu antusias dan senangnya dengan kedatangan Abuya di Al-Bahjah Muara Basung. Dan sekarang kita akan melanjutkan kegiatan ke agenda berikutnya, yaitu ke Al-Bahjah Bukit Kerikil. Oke, jangan kemana-mana, tetap mengikuti program Buya Menyapa. Gum. Alhamdulillah, sahabat Al-Bahjah TV, kita tadi udah melalui perjalanan selama kurang lebih jam 11 lebih, sekarang udah jam 1 lebih, menuju pondok Al-Bahjah Bukit Kerikil. Tadi udah ngelewatin jalan tol dan sekarang masuk ke perdesaan, dan insya Allah bentar lagi, tinggal beberapa menit lagi kita akan sampai pondok Al-Bahjah Bukit Kerikil. Ikutin terus ya program Buya Menyapa. Alhamdulillah, sahabat Al-Bahjah TV, kita telah sampai di pondok Al-Bahjah Bukit Kerikil, dan sekarang guru kita Buya sedang berbincang dengan para sesepuh setempat, dan kita coba menerbangkan drone untuk melihat seperti apa pondok Al-Bahjah Bukit Kerikil ini. Kebetulan yang bisa lihat oleh para sahabat semuanya, Al-Bahjah ini baru sedang dalam tahap pembuatan gedung segala macam, sedang dalam tahap pembuatan. Mohon doanya kepada sahabat Al-Bahjah TV untuk progres pembangunan Al-Bahjah Bukit Kerikil ini. Seperti sahabat Al-Bahjah TV lihat, sudah ada beberapa gedung yang tergarap oleh para donatur, program para donatur yang ada di Al-Bahjah Bukit Kerikil ini. Yuk kita coba terbangkan drone ini, kita lihat bersama seperti apa pemandangan di atas sana. Oke.
berurusan dengan anak-anak Anda, biarpun cinta harus diwujudkan, jangan sampai tidak ada rambu-rambu di rumah. Harus ada peraturan. Jangan sampai gara-gara mengambil cinta, menumbuhkan cinta, anak salah dibiarkan. Ini kan repot, kan ada anaknya salah dibiarkan karena nggak enak, nanti marah, benci ke saya. Oh tidak. Maka di rumah ada aturan. Aturan, ada rambu-rambu, ada peraturan di dalam rumah. Anak harus begini dan begitu. Cuman kita itu di dalam menegakkan peraturan itu yang perlu ilmu. Mohon maaf. Jika seorang anak sudah melakukan sebuah pekerjaan, tolong wahai ibu yang baik, ayah yang baik, jika anakmu engkau beri tugas, kemudian sudah menjalankan tugas, kalaupun kurang, itu jangan dimarahi. Sebab kadang sebagian orang tua ini tidak tahu maksudnya apa, ya namanya kurang ilmu ngajar, ilmu mendidik. Jadi gak bisa suruh nyuci baju atau nyuruh nyapu. Nyapu sudah beres semuanya, tinggal hanya kotor semua. Siapa yang kotor? Siapa yang nyapu tadi? Kok bisa ya? Kalau nggak bersih jangan nyapu sekalian ya. Kenapa kok dimarahi begitu? Dipatahkan seorang anak. Ini sering pendidik seorang tua ini adalah mematahkan anak. Kalau jangan sekalian, kan? Kok nggak bisa nyuci sekalian kan? Bukan dimarahi. Kerjaannya marah-marah tok. Sehingga seorang anak pada hari ngomong salah terus, nggak ada benernya kalau sama mama itu, nggak ada benernya sama mama itu. Akan tapi sebagai seorang ibu yang baik, jika kita sudah menyuruh anak kita, lah kok kurang atau bahkan salah pun, dia sudah ingin berjuang, jangan langsung diambil kesalahannya. Kalau Nabi kan basyiru dulu, beri kesenangan dulu, baru nanti kita beri peringatan. Sayang, makasih, Masya Allah, makasih sudah bisa nyapu dan sebagainya. Oke sayang, cuman sayang, sini, nanti kalau nyapu lagi tolong bagian ini ya sayang sempurna, jangan ada ditinggal dong, itu. Dan mematahkan mental ini tanpa disadari, niatnya baik. Seorang ibunya kalau ngajari ngaji anaknya, seorang ibu, biarpun tidak banyak semua ibu, ada sebagian ibu kalau ngajari anaknya itu, anaknya salah sedikit, cepet ini kamu bisa, kamu dari tadi gak hafal, kamu udah perhatian, matamu kemana? Ayo, begitu. Gak boleh begitu, matahkan mental mereka. Hal-hal semacam ini kadang tidak dicermati, sehingga apa? Anak mental, anak down sudah, anak rusak. Khususnya tadi kita sebut anak-anak pertama, pengantin-pengantin baru punya anak, karena apa? Dia belum punya pengalaman, akhirnya apa? Pengennya anaknya harus lebih hebat, lebih kuat. Lupa bahwasanya anak itu bukan sekedar ada jasad, ada pikirannya, ada hatinya, ada mentalnya. Harus kita perhatikan bersama. Kemudian itu diantaranya, tolong di saat Anda menemukan kesalahan pada sang anak, jangan dipatahkan di saat ingin memberikan sanksi kepada anak. Ya anggap sajalah, dia sering beri contoh, suruh beli terong, nak beli terong nak, tak taunya pulang bawa timun. Suruh beli terong bawa timun, salah kan? Anda jangan buru-buru marah, tar dulu. Bisa jadi Anda yang ngomong salah loh ya. Anda ngomongnya pengennya terong, tapi Anda ngomong timun. Sayang, makasih ya Allah, sudah, padahal salah ini. Sayang, coba diingat, Umi tadi ngomong apa ya? Ngomong terong atau timun sayang? Kalau betul-betul timun, berarti ya benar anak kita. Timun Mi, timun. Oh ya sudah, berarti Umi salah ngomongnya. Umi pengennya terong sayang, maafin deh. Atau anak itu sadar sendiri, terong Mi ya, kan gitu. Tapi orang nak salah, kamu tuh nak bener, kupingnya dengar dari tadi kelihatannya ya tak. Sebab ini adalah kebiasaan orang tua yang mematahkan anak. Kebiasaan orang tua atau mematahkan anak. Ini makanya sebenarnya anak-anak tidak perlu hadir di sini. Cuman karena anak-anak ada di sini akan biar kasih tambahan. Karena hari ini adalah untuk anak, untuk ibu-ibu, semuanya bapak-bapak, biar ke depannya benar di dalam melayani anak-anak. Kemudian setelah itu apa? Jangan membanding-bandingkan anak dengan saudaranya. Itu menjadikan kebencian, kedengkian yang panjang di sana sampai rebutan waris pada akhirnya nanti. Biarpun Anda sangat sayang kepada anak si A, anak yang pertama, ketahuilah, jangan selalu Anda banding-bandingkan. Coba kamu kayak gitu, kayak abangmu tuh loh. Kamu kayak abangmu gitu loh. Siapa yang coba nih lalu? Nah, kayak abangmu gitu loh, dikit-dikit. Abang lagi. Akhirnya diam-diam tertanam kebencian dengan abangnya.
Ini kesalahan membanding-bandingkan adalah bahaya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sahabat Al-Bahjah TV, tadi kita udah menyimak bersama nasihat-nasihat yang Buya sampaikan di Masjid Islamic Center Dumai. Masya Allah, masjidnya juga sungguh luar biasa, indah sekali. Di dalamnya sungguh mewah dan kita terasa nyaman. Dan Alhamdulillah, kegiatan hari ini di hari kedua bersama Buya dalam program Buya Menyapa telah dalam ujung kegiatannya, yaitu kita akan melanjutkan besok lagi di hari ketiga safari dakwah bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Oke, para sahabat Al-Bahjah TV, ikutin terus program Buya Menyapa bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHS Tex.